Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan proyek yang berjudul Aplikasi Cerdas Penjualan dan Monitoring Tanaman dengan IoT pada Toko Bunga Wilis. Yang pertama, saya Andika. Saya Rindu Tania. Saya Gina Lezaro. Saya Viola Insan Putri. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi di era digital 4.0 telah mendorong modernisasi di sektor pertanian, termasuk budidaya tanaman hias yang kini bernilai tinggi. Namun masih banyak petani yang menggunakan alat penyiram manual yang kurang efisien. Dengan teknologi IoT dan aplikasi berbasis web, pemantauan tanaman dapat secara real time dan dapat memantau langsung tanaman tersebut, sekaligus menjadi platform informasi dan platform jual beli tanaman online. Kedua, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas sistem pemantauan kelembapan tanah berbasis IoT dalam mendukung pertumbuhan tanaman hias secara optimal. Lalu yang kedua, apa saja alat-alat yang digunakan dalam alat pengukur kelembapan tanah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kelembapan tanah terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman hias. Lanjut batasan masalah yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada proses pemantauan kelembapan tanah dan pH tanah. Yang kedua, sistem yang dikembangkan menggunakan IoT seperti NodeMC, MCU, dan ESP32. Yang ketiga, hasil pengukuran kelembapan tanah ditampilkan secara real time melalui platform IoT berbasis website juga mobile. Yang keempat, penerapan sistem ini dibatasi untuk skala kecil, hanya untuk toko bunga wilis, contohnya untuk admin, dan bukan untuk masyarakat luas atau user, khusus untuk admin. Lanjut tujuan yang pertama, merancang dan membangun sistem monitoring kelembapan tanah berbasis Internet of Things yang dapat digunakan toko bunga wilis untuk memantau kondisi media tanam bunga dan juga tanaman hias yang menjaga kualitas bunga yang akan dijual. Yang kedua, mendukung digitalisasi tanaman hias dengan menampilkan sistem monitoring berbasis internet yang dapat diakses melalui smartphone ataupun oleh desktop. Yang ketiga, mengurangi risiko kerusakan tanaman akibat kekeringan ataupun kelebihan air dan dengan sistem pemantauan yang akurat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat proyek. Yang pertama ada memonitoring kelembapan tanah untuk menunjang proses penanaman. Yang kedua ada mendapat hasil yang baik meskipun pemilik tanaman hias memiliki kesibukan dan aktivitas lain. Yang ketiga ada mendukung digitalisasi usaha toko bunga wilis. Sistem ini menjadi langkah awal dalam penerapan teknologi digital untuk usaha tanaman hias sehingga pengelolaan menjadi lebih modern dan terukur. Yang keempat ada menjadi model teknologi terapan. Untuk skala kecil, sistem ini dapat dijadikan contoh penerapan teknologi IoT yang sederhana namun bermanfaat dan berpotensi untuk dilakukan oleh pelaku usaha tanaman hias lainnya di daerah Jatibarang maupun wilayah lainnya. Selanjutnya ada alur kerja. Yang pertama kita mulai dari analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan itu kita menanyakan ke mitranya kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua kita lanjut ke perancangan sistem. Di perancangan sistem ini kita tuh merancang sistem apa aja yang diperlukan. Selanjutnya ada pemilihan teknologi. Di pemilihan teknologi ini kita juga perlu teknologi apa yang bakalan dikembangkan. Selanjutnya ada pengembangan 4N. Setelah pengembangan 4N, kita lanjut ke pengembangan backend dan IoT. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi mobile admin. Dan selanjutnya ada pengujian. Di pengujian ini kita tuh menguji seluruh rancangan yang kita buat. Selanjutnya ada pemeliharaan. Setelah pengujian kita tuh ke pemeliharaan. Nah di pemeliharaan ini tuh rancangan apa yang gagal mungkin kita akan ulang lagi. Terus terakhir itu penyusunan laporan. Setelah penyusunan laporan itu kita selesai.
Di sini ada perancangan sistem, ada flowchart proses utama pengguna. Pertama, pengguna memulai proses login, lalu memasukkan email dan password. Nanti sistem akan memeriksa apakah email sudah terdaftar atau belum. Jika sudah terdaftar, jika belum terdaftar akan menampilkan belum terdaftar. Tapi jika sudah terdaftar, sistem akan memeriksa apakah email dan password sesuai. Jika tidak sesuai, akan menampilkan email atau password salah. Tetapi jika sudah sesuai, akan menampilkan Anda berhasil masuk dan proses login selesai. Di sini arah tampilan belum terdaftar. Kenapa ke arah selesai? Karena kita pengguna itu harus melakukan proses login terlebih dahulu sebelum melakukan daftar. Selanjutnya ada flowchart utama IoT. Ini sistem mulai dan sensor diinisialisasi. Selanjutnya sensor akan mendeteksi kelembapan tanah. Di sini diberi pilihan tanahnya kering atau tidak. Jika tanahnya kering, pompa akan otomatis menyala dan untuk menyiram tanaman. Jika tanah tidak kering, pompa akan otomatis mati. Saat tanah kering, sistem akan menunggu tanah sampai basah. Jika tanahnya sudah basah, pompa akan otomatis mati dan proses selesai. Proses ini akan dipantau terus berulang saat tanah mulai kering. Selanjutnya kita ada pengembangan sistem. Di pengembangan sistem itu ada ERP. Nah, di ERP sendiri ada instansi pelanggan. Nah, pelanggan itu memiliki atribut ID pelanggan, nama, foto, email, dan password dan alamat. Nah, pelanggan sendiri berrelasi ke pesanan. Nah, pesanan sendiri punya atributnya ID pesanan, tanggal, ID produk, jumlah produk, harga, total, metode pembayaran, dan status pembayaran. Setelah relasi pesanan, lanjut ke entitas produk. Entitas produk juga nyambung ke relasi pesanan. Nah, entitas produk memiliki atribut, yaitu atributnya ID produk, nama produk, gambar, harga, dan stok. Produk relasi ke admin. Nah, admin mempunyai atribut, yaitu ID admin, password, ID produk, notifikasi pesan, terus notifikasi IoT. Nah, kan di situ ada notifikasi IoT. Si relasi admin tersebut ke entitas IoT. Nah, IoT itu memiliki atribut, yaitu ID IoT, nama tanaman, notifikasi yang ke admin itu, terus nanti ke ID admin. Selanjutnya ada use case diagram pengguna. Di sini aktornya itu pengguna. Pengguna melakukan proses login. Nanti saat pengguna lupa password akan diarahkan ke lupa kata sandi. Saat itu akan menampilkan lihat halaman utama. Halaman utamanya berisi ada hero, promo, ukuran, leader, katalog tentang kami, kenapa memilih kami, dan footer. Pengguna juga bisa mencari produk, memfilter dan urutkan produk, bisa melihat detail produk. Kalau pengguna tertarik, bisa menambahkan ke keranjang atau wishlist. Lalu pengguna bisa melihat keranjang belanja. Saat pengguna melakukan checkout, pengguna disuruh melakukan input alamat, pilih metode pembayaran, pilih metode pengiriman. Pengguna juga bisa melihat riwayat pemesanan, mengedit profil, mereview atau rating produk. Saat melakukan checkout selesai, pengguna juga bisa menerima notifikasi status pemesanan. Selanjutnya ada use case diagram untuk admin. Nah, aktornya itu admin. Admin itu melakukan login. Terus dari login itu tuh kayak langsung ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin tuh ada status penjualan, jumlah produk, dan jumlah pesanan. Terus ada kelola produk, masuk ke kelola produk. Nah, di kelola produk itu ada tambah produk, edit produk, hapus produk, kelola stok. Nah, admin juga bisa ke kelola produk lagi. Kelola produk itu ada riset pesanan dan ubah status pesanan.
Nah, di status pesanan itu bisa ada pending, terus dikirim dan selesai. Ada kelola pengguna, terus kelola banner, terus ada laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan itu ada harian, dan mingguan, dan bulanan. Yang terakhir ada laporan penjualan. Nah, di sini tuh ada pantau suhu ruangan tanaman, terus ada pantau kelembaban tanah, dan ada jadwal kontrol penyiraman, terus yang terakhir ada notifikasi kondisi tanaman. Oke, yang pertama adalah user jika belum punya akun akan mendaftar ke halaman daftar seperti di sebelah kanan. Kemudian ketika sudah daftar, maka user akan diarahkan ke halaman masuk atau login. Seperti di sini pilihannya ada melalui email atau melalui Google. Oke, lanjut, ini tampilan lupa password. Jika user masuk menggunakan email tapi passwordnya lupa, akan diarahkan ke halaman lupa password. Kemudian akan mengirim email yang bersangkutan. Jika sudah mengirim email, akan menampilkan link, dan link itu akan mengarahkan ke tampilan reset password. Lanjut, tampilan verifikasi email. Nah, jika lupa password akan diarahkan mengirim email dan akan mengirim link verifikasinya. Nah, kemudian jika sudah login akan ditampilkan katalog produk ya. Lanjut. Nah, seperti ini ada daftar produk atau tanaman dan juga tanaman hias dan juga bunga. Sekarang tampilan landing page seperti ini. Ada daftar indoor atau outdoor tanaman dan juga berbagai ukuran yang tersedia di toko bunga. Lalu tanaman terbaru seperti tanaman hias atau bunga-bungaan, dan juga daftar produk yang paling laris. Lalu di sini ada tentang kami dan juga mengapa sih memilih toko bunga Wilis. Lalu sekarang tampilan kontak untuk menghubungi toko bunga Wilis. Lanjut, tampilan detail produk. Yang pertama ada tampilan deskripsi. Nah, deskripsi ini mencakup keseluruhan produk tersebut seperti cara perawatannya, cara deskripsi itu dari mana dan itu kenapa harus memilih itu, untuk apa. Lanjut ke detail tanaman. Nih, di sini ada rangkuman tanamannya, seperti nama tanamannya, nama ilmiah, dan juga deskripsi produk untuk size small, medium, large, dan juga kategori seperti ini tanaman indoor atau tanaman outdoor. Lalu lanjut petunjuk perawatan seperti penyiraman, apakah harus 2 kali sehari atau seminggu sekali. Kemudian cahaya, apakah harus terkena cahaya langsung atau cukup cahaya ruangan saja. Kemudian suhu dan kelembapan, apakah harus di luar atau di dalam juga tidak apa-apa. Lalu ini adalah tampilan keranjang kosong, dan di sebelahnya tampilan keranjang ketika sudah ada daftar produk yang ditambahkan. Lanjut ke tampilan info checkout. Ketika sudah memilih produk mana yang ingin checkout, maka tampilan akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan payment checkout, apakah melalui kris atau bank atau pay later. Kemudian ketika sudah tampil membayar, akan menampilkan seperti berikut: pesanan Anda sudah berhasil dibayar. Lalu untuk profile user seperti ini, ada nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan juga alamat di sebelahnya. Oke, ini adalah tampilan pesanan user ketika sudah check out, apakah masih di pending atau belum dibayar, juga akan tampil di halaman ini. Nah, ketika sudah membayar dan sudah ada produknya, akan menampilkan penilaian produk, apakah produk itu bagus atau biasa saja atau sebagainya. Lalu ini ada tampilan notifikasi user, seperti notifikasi user login, daftar, atau pesanan yang sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan pada admin. Yang pertama ada dashboard. Di situ ada fitur jumlah produk, jumlah tanaman yang dijual, terus jumlah pesanan berapa.
total penjualan sama total user atau customer. Lalu di sini ada grafiknya, terus di sini kategori produk terlaris, dan di sini ada total order itu ada berapa. Lanjut. Lalu yang kedua itu ada dashboard kelola order. Di situ ada ID pesanan, status, jumlah, nama customer tersebut, produknya apa, dan harganya. Di sini juga ada fitur untuk edit pesanan user. Nah, di sini ada fitur untuk IoT monitoring tersebut. Ada suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, tapi disclaimer kita hanya mencakup kelembapan tanah. Terus ini ada grafik untuk kelembapan tanah, ini untuk kontrol manual. Lalu yang terakhir ada kelola tanaman, yang ada foto tanaman, nama tanaman tersebut, dan harganya. Di sini ada fitur edit dan hapus tanaman. Dah. Di sini saya akan menunjukkan hasil progression proyek kami. Di sini ada dashboard berandanya. Nah, ini buat login dulu kalau mau lihat-lihat produknya. Kalau belum punya akun, daftar, nanti ngisi nama, email, paspor, baru register. Nah, ini tampilan jika sudah punya akun, langsung saja. Google. Ketika lewat Google maka akan ada verifikasi email. Nah, ini tampilan jika sudah verifikasinya. Verifikasi. Nah, ini tampilan jika sudah verifikasi di email. Nah, maka akan muncul seperti ini di email kalian. Ini tampilan jika sudah verifikasi, maka bisa melihat profil ya. Profil keranjang. Belum bisa kan? Nah, ini tampilan untuk keranjangnya. Nah, ini tampilan untuk keranjang yang sudah diisi, ada nama tanaman sama total harganya. Bisa ditambah juga kuantitasnya, mau 1, 2 atau berapapun. Nah, ini jika tampilan notifikasinya kosong maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan jika ada notif. Tadi kan baru daftar tuh, ini maka akan muncul selamat datang di sistem kami, dan udah itu aja. Cukup segitu saja progression proyek kami. Sekian presentasi proyek UTS kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.